Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap semangat belajar di rumah. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Dila. Pada video kali ini, Bu Dila ingin menyampaikan materi kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-6. Langsung saja, mari kita simak videonya. Membuat ringkasan dari teks penjelasan atau teks eksplanasi. Membuat ringkasan merupakan salah satu cara untuk dapat memahami isi teks bacaan. Bagaimana cara membuat ringkasan? Ringkasan dapat dibuat dengan menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Selain itu, kamu juga dapat membuat peta konsep untuk memudahkan memahami pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tersebut. Setelah kamu memahami pokok pikiran dari setiap paragraf, kamu dapat membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri. Nah, mari kita membuat sebuah ringkasan dari sebuah teks. Perhatikan teks berikut. Mengenal Tari Jaipong Jawa Barat. Tari Jaipong merupakan tari tradisional yang dikenal di Bandung, Jawa Barat. Tari Jaipong merupakan pengembangan dari tari ketuk tilu, daun pulus, keser bojong, dan rendeng bojong. Tari ini menjadi identitas kesenian Jawa Barat. Hal tersebut terlihat pada pertunjukan di beberapa acara penyambutan tamu asing. Nah, adik-adik, setelah kita memahami teks tersebut, mari kita membuat ringkasannya. Tari Jaipong merupakan tari tradisional dari Jawa Barat yang merupakan pengembangan dari tari ketuk tilu dan sering ditampilkan dalam acara penyambutan tamu asing. Memperagakan tari secara berkelompok. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memeragakan tari secara berkelompok antara lain: 1. Kerjasama yang baik antar penari. 2. Kesesuaian gerak antar penari. 3. Kesesuaian rasa antar penari. 4. Setiap penari menyesuaikan dengan pola lantai yang dibentuk. 5. Pengulangan gerakan, variasi, arah hadap dan tinggi rendah, dan kesesuaian iringan dengan karya tari. Menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat dalam bentuk komik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara seimbang. Hak diperoleh setelah menjalankan kewajiban. Setiap orang mengemban hak dan kewajiban yang berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Sehingga setiap orang bertanggung jawab atas peran masing-masing. Adapun tanggung jawab merupakan kesadaran manusia untuk melaksanakan kewajiban yang dimilikinya. Sebagai contoh, saat temanmu mempresentasikan tugasnya di depan kelas, kita berkewajiban mendengarkan dan menghargai usahanya. Jika kemudian kita yang mendapat giliran presentasi di depan kelas, tentu kita akan mendapatkan hak untuk dihargai dan didengarkan. Kewajiban yang kita lakukan terkait dengan hak orang lain. Sebaliknya, hak yang kita dapatkan terkait dengan kewajiban orang lain. Hak dan kewajiban dapat dijelaskan dalam bentuk komik. Komik merupakan cerita bergambar yang disusun dari gambar-gambar tidak bergerak sehingga membentuk sebuah cerita.
Hak dan kewajiban dalam bentuk komik dibuat dengan menggambar kegiatan dan menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sesuai gambar yang telah dibuat. Berikut ini contoh hak dan kewajiban dalam bentuk komik. Perhatikan gambar komik berikut. Ayah berkata, "Alif, siap-siap sholat yuk, sudah azan tuh." Dan Alif menjawab, "Iya Pah, sebentar lagi habis filmnya selesai." Lalu ayah menjawab lagi, "Alif, yuk sholat bareng Papa di masjid." Alif pun menjawab, "Tanggung Pa, sebentar lagi selesai." Selanjutnya, setelah filmnya selesai, Alif berkata, "Filmnya selesai, Papa mana ya?" Lalu seseorang menjawab, "Papa sudah duluan ke masjid, Alif lama sih." Lalu Alif segera berganti pakaian dan berlari mengikuti papanya ke masjid. "Papa, Alif ikut." Lalu Papa pun berkata, "Makanya jangan lama dong, Liv." Nah, adik-adik, dari komik tersebut, apa hak dan kewajiban yang dapat kita pelajari? Kita sebagai manusia berkewajiban untuk bersembahyang atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, kita harus menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, kewajiban Alif dan Papa adalah pergi sholat. Namun, Alif tidak segera menjalankan kewajibannya, melainkan keberatan karena ingin menyelesaikan film yang sedang ditontonnya. Seharusnya Alif dapat lebih bertanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu dan tidak menunda-nunda sholat. Setelah melaksanakan sholat, barulah Alif mendapatkan haknya untuk dapat bermain maupun menonton film. Nah, adik-adik, seperti itulah penjelasan hak dan kewajiban dalam bentuk komik. Demikian yang dapat Budila sampaikan. Semoga adik-adik dapat memahami dengan baik. Tetap semangat belajar di rumah, dan apabila kalian mempunyai pertanyaan dapat disampaikan melalui email, WhatsApp maupun YouTube channel Bu Guru Dila. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan cara 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.